Selamat pagi anak-anak. Semoga Bapak temui semua dalam keadaan sehat. Pada pelajaran kali ini, Bapak akan melanjutkan tentang relasi dan fungsi. Pada pelajaran dulu sudah kalian pelajari tentang apa itu relasi, kemudian fungsi, kemudian cara penyajian fungsi, kemudian menentukan nilai fungsi. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menentukan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Misal, himpunan A anggotanya A, B, himpunan B anggotanya P, Q, R. Ya, ini 2 anggota, 3 anggota. Jadi diagram panah yang menyatakan fungsi dari himpunan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita akan membuat diagram panah yang menyatakan fungsi. Nah, masih ingat dengan pengertian fungsi? Ya. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Dan definisi dari relasi atau biasa disebut pemetaan ya. Relasi atau fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang kita menggunakan diagram panah untuk menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, anggotanya ini A, B, anggotanya P, Q, R. Kita hubungkan dari A ke P, kemudian Q ke P. Ini merupakan fungsi ya. Fungsi. Jadi setiap anggota A dipasangkan dan tidak boleh lebih dari 2 kali. Kemudian A ke Q, B juga ke Q. Kemudian A ke R, B ke R. Nah, kemudian sekarang lihat A kita hubungkan ke P, berarti B-nya bisa ke Q, bisa ke R ya. Bisa ke Q, bisa ke R. Kemudian A kita pasangkan ke Q, berarti B-nya bisa ke P, bisa ke R ya. Nah, kita hubungkan ke P. Kemudian A-nya ke P, berarti B-nya ke R sudah tadi, tinggal A, B ke Q sekarang. Nah, B ke Q ya. Kemudian kalau A hubungkan ke Q, nah kira-kira B-nya kemana? Kalau A ke Q, B-nya ke P sudah tadi ya. A ke Q, B ke P, berarti A-nya, B-nya ke R ya. Ke R. Kemudian kalau A dihubungkan ke R, nah A dihubungkan ke R, berarti B-nya bisa ke P, bisa ke Q ya. Kalau A kita ke R ya, A ke R, B-nya bisa ke P, bisa ke Q. Nah, ke P dulu. Satu lagi, kemudian A ke R, B-nya ke P sudah, tinggal B ke Q. Nah, selain ini tidak bisa lagi kita membuat fungsi dari himpunan A ke himpunan B ya. Jadi, jika A anggotanya A, B dan B anggotanya P, Q, R, maka banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah 9 ya. Ada 9 fungsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik ya? Yang anggota A-nya ini 3 anggota dan himpunan B-nya ini adalah 2 anggota. Seperti ini misalnya ya. Himpunan A anggotanya A, B, C, himpunan B anggotanya P, Q. Jadi diagram panah yang mungkin merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Kita lihat. Nah, A kita hubungkan ke B, P ke P, C ke P. Ya. Kemudian A kita hubungkan ke Q, B-nya ke Q dulu juga, C ke Q ya. Nah, jadi setiap anggota A dipasangkan semua, tidak ada yang kosong, dan tepat satu ke anggota P. Ya. Yang berikutnya A kita hubungkan ke P. Nah, B-nya bisa ke P, C-nya ke P sudah tadi. Nah, sekarang berarti C-nya ke Q. Ya. Kemudian A kita hubungkan ke P. Nah, B-nya ke Q, berarti C-nya ke P. Ya.
C-nya ke Q juga boleh ya. Nah, sekarang kita lihat A ke P, B ke Q, berarti C-nya kemana? Ya, nah ke Q ya. Kalau tadi C-nya ke P sudah, C-nya ke P, sekarang C-nya ke Q. Kemudian A ke Q, nah, B-nya ke P, berarti C bisa ke P, bisa ke Q ya. Nah, ini. Kemudian A ke Q, B-nya ke P, berarti C-nya ke Q. Kalau C ke P sudah tadi. Ya. Nah, misalnya lagi A ke Q. Nah, A ke Q, berarti B-nya ke Q dan C-nya adalah ke P. Ya. Jadi tidak ada lagi selain ini. Ya. Kalau kalian juga bisa mencoba apakah ada setelah ini, apakah masih ada yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B ya, silakan dicoba ya. Nah, di sini ada 8 fungsi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Jika A anggotanya A, B, C dan B, P, Q, maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 8 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang tadi. Perhatikan kembali kedua contoh di atas. Himpunan A anggotanya A, B. NA banyaknya anggota. Nah, ini banyaknya anggota adalah 2 ya. Himpunan B anggotanya P, Q, R. NB 3 ya. Banyaknya anggota himpunan B 3. Nah, banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B ya, banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 9 ya. 9. Nah, sekarang contoh yang kedua dibalik, sekarang yang ini. Himpunan A anggotanya 3, himpunan anggotanya 3 ya. Himpunan B anggotanya 2. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 8 ya. Nah, lihat bilangannya di sini. Bagaimana bisa hubungannya ini dengan mendapatkan 9, terus bagaimana hubungannya ini dengan mendapatkan 8 ya. Nah, itulah menentukan banyaknya fungsi. Coba perhatikan baik-baik. Dari kedua contoh di atas, nah, dapat kamu simpulkan ya. Simpulkan. Coba kalian menyimpulkan. Jadi banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Jika himpunan A dengan banyak anggotanya NA dan himpunan B dengan banyak anggotanya NB. Jadi kesimpulannya itu bagaimana ya? Dengan melihat contoh di atas ini. Nah, ini dapat hasil 9 dan seperti ini dapat hasil 8 ya. Nah, setelah kalian menemukan kesimpulannya, sekarang mempertanyakan berapakah banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A, anggotanya A, B, C, D ke himpunan B, anggotanya P, Q, R ya. Coba kalian cari ya. Coba. Baiklah, yang berikutnya. Sekarang yang keenam, menentukan rumus fungsi. Ya. Nah, apa yang dinamakan dengan rumus fungsi itu ya? Yang dinamakan rumus fungsi itu adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax tambah b. Nah, ini bentuknya, bentuk umumnya ya. Jadi bisa fx sama dengan 2x plus 3 boleh. Fx sama dengan 5x plus 9 boleh. Fx sama dengan 7x min 11 boleh. Ya, itu namanya rumus fungsi. Kita akan menentukan rumus seperti ini apabila unsur-unsur yang lain menentukan akan nilai fungsinya x sama dengan sekian gitu ya. Contohnya pada fungsi fx sama dengan ax tambah b diketahui f min 1 sama dengan 5.
dan F1 sama dengan 9. Tentukan rumus fungsi fx. Nah, ini artinya f-1 sama dengan 5 itu nilai fungsi kalau x-nya diganti dengan min 1 itu nilai fungsinya 5. Kalau x-nya diganti dengan 1 nilai fungsinya 9. Nah, rumusnya itu bagaimana? Kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Fx sama dengan ax tambah fx sama dengan ax tambah f-1 sama dengan 5. Ini artinya x-nya diganti dengan min 1. Kalau x ini diganti min 1 berarti x yang di sini juga diganti min 1. Ya. A kali min 1 jadi min A. Ya. Nih. A kali min 1 ditambah B sama dengan 5. Berarti min A ditambah B sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama untuk ini. Sekarang yang kedua, F1 sama dengan 9. Di A kali 1 tambah B sama dengan 9. A kali 1 ya A tambah B sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Untuk menentukan nilai A berapa, B berapa, jadi kedua persamaan ini kita eliminasikan. Ya, eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel. Ya. Ini variabel A, variabel B. Kita hilangkan salah satunya. Kalau kita hilangkan B, kita dapatkan A. Kalau kita hilangkan variabel A, kita dapatkan B. Ya. Lihat baik-baik. Kedua persamaan dieliminasi. Kita susun seperti ini. Nah, ini boleh dikurang, boleh dijumlah. Kalau dikurang berarti B kurang B. Nah, 0 ya. Tinggal min A dikurang A, min 2A. Atau ditambah juga boleh. Ditambah. Min A tambah A 0 ya. Tambah ya. Min A tambah A 0. B tambah B 2B ya. 5 tambah 9 14. Berarti 2B sama dengan 14. 2 kali berapa? 14. 2 kali 7. Berarti B nya 7. 2 kali 7. B sama dengan 7. B sama dengan 7 kita substitusikan ke persamaan. Nah, boleh persamaan 2 boleh ya. Kita coba persamaan 2 A tambah B sama dengan 9. Kita ganti B nya 7 ya. Berarti A sama 7 sama dengan 9. Nah, ini tinggal pindahkan ke sini. Ya, 9 dikurang 7 2. Berarti A nya sama dengan 2 ya. Sama-sama kurang 7, A sama dengan 2. A sama dengan 2, B sama dengan 7. Maka rumus fungsinya kita ganti A dan B sekarang. Nah, jadi rumus fungsinya itu adalah Fx sama dengan 2x tambah. Ya, ini namanya rumus fungsi. Paham ya? Kita lanjut contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini. Diketahui suatu fungsi yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan px tambah q. Kita bisa ax tambah b, sekarang px tambah q. Sama saja ini variabel p dan variabel q. Ya. X konstantanya nih ya. Nah, mencari p dan q, variabel x. F2 sama dengan 1 dan F3 sama dengan 4. Tentukan yang A rumus fungsinya, yang B F7 itu nilai fungsi kalau x-nya sama dengan 7. F2 nilai fungsi kalau f-nya min 2 ya. F min 2 nilai fungsinya berapa kalau x-nya diganti dengan min 2. Berarti harus kita tentukan terlebih dahulu adalah rumus fungsinya ya, rumus fungsinya. Kita lihat baik-baik. Ini rumus fungsinya. Yang pertama F2 sama dengan 1, X nya diganti 2. P kali 2, 2P. 2P tambah Q sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. F3 sama dengan 4. Nah, ya. Berarti X nya diganti sama 3. Berarti P kali 3, 3P. 3P tambah Q sama dengan 4 ya. 3P tambah Q sama dengan 4. Nah, ini persamaan yang kedua. Sekarang kita susun ya. Nah,
karena Q-nya di sini yang sama, ada tandanya sama, maka kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. 4 dikurang 1, 3, Q kurang Q 0, 3P dikurang 2P adalah P. Jadi P sama dengan 3. Ya. Paham ya? P sama dengan 3 kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh ya. P kita ganti 3, berarti 2 kali 3. Nah, tambah Q sama dengan 1. 2 kali 3, 6. 6 pindahkan ke kanan jadi min 6. 1 dikurang 6 sama dengan min 5. Jadi Q-nya ini adalah min 5. Ya, Q-nya adalah min 5. Baru kita lihat sekarang rumus fungsinya. Fx sama dengan Px tambah Q. P-nya diganti dengan 3, Q-nya dengan min 5. Maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x kurang 5. Ya. Ditambah min 5, artinya kurang. Inilah rumus fungsi. Setelah kalian menentukan rumus fungsinya ini, baru kalian bisa menentukan berapa nilai F7. Nah, kita lihat sekarang F7. Fx sama dengan 3x tambah 5. Siapa? X-nya diganti 7. F7 berarti 3 kali 7 kurang 5. 3 kali 7 20. 1 dikurang 5 16 ya. Jadi F7 sama dengan 16. Berapa F min 2? F min 2 3 kali min 2 dikurang 5. 3 kali min 2 min 6 kurang 5 min 11 ya. Nah, jadi F min 2 itu adalah min 11 ya. Setelah cara menentukan fungsi, kemudian menentukan nilai suatu fungsi jika X-nya diketahui ya. Paham? Paham ya? Nah, ini ada soal latihan. Jadi ada soal latihan. Coba kalian kerjakan ya. Ini mudah ya. Kalian kerjakan. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa tanyakan. Ya. Catat baik-baik apa yang Bapak jelaskan tadi. Baiklah, Bapak akhiri materi pelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan kalian benar. Sekian dan